Halo, aku Munzi. Aku datang untuk bermain. Benar-benar nyata. Satu, dua, tiga, empat. Ups. Biar ku bantu skate. Oh, Ini dia. Terima kasih, Hupsi. Aku bukan Hupsi, aku Flupsi. Kalau kau Flupsi, berarti ini pasti Bupsi. kau benar. Bagus. Kau tahu di mana Hupsi dan Pupsi berada? Kami sepupu kedua mereka dan kami ingin bertemu mereka. Di suatu tempat dekat sini. Terima kasih, kami akan cari. Aku tidak percaya ini. Sepupu jauh Flupsi dan Bupsi. Itu lucu sekali. Munzi, apa kau percaya mereka? Oh, Mereka benar-benar percaya. Ide siapa itu? Iduku? Ya, karena kita selesai hari ini. Ayo makan sesuatu yang enak. satu, dua, tiga. Bagus. Pahlawan kita. Lanjutkan. Terima kasih teman-teman. Untuk apa? Aku tahu. Mereka juga ingin permainkan kita. Sama-sama. Kembali lagi. Sama-sama. Salam untuk yang gue. Upsi dan Pupsi. Kalian sungguh pria sejati. Apa maksudmu? Penolong kultur sains. Sepertinya mereka semua terlibat. Ayo lari. Aku yakin ini ide Munsi dan Skate. Popsi dan Popsi. Akhirnya ketemu juga. Lihatlah, mereka bahkan memuat kostum kita. Upsi, lepaskan topeng mereka. Hei, ada apa? Berhenti main-main. Lepaskan topeng dan kostum kalian. Kau membuatku beli. Aku rasa mereka benar-benar asli. Lalu kalian siapa? Popsi dan Flupsi, sepupu kalian. Dari hutan yang jauh. Oh. Jadi kalian berdua yang membantu semut-semut dan memikat kupu-kupu. Tapi kenapa? Karena berbuat baik rasanya menyenangkan. Sepupu, kalian harus mencobanya. Ayolah. Mereka benar-benar berempat. Sepertinya itu memang bukan trik. Begitulah bagaimana Opsi dan Popsi bertemu dengan saudara jauh mereka. Saat mereka berkunjung, kedua saudara itu menjadi sangat lelah melakukan perbuatan baik. Sampai mereka lega saat Flupsi dan Popsi kembali ke hutan mereka yang jauh. Akhirnya mereka pergi. Ini semua salahmu. Upsi, ayo pura-pura jadi sepupu kita sendiri. Mana aku tahu. Tak ada yang sangka mereka benar-benar nyata. Mati Gins, biar ku bawakan itu untukmu. Terima kasih, Monzi. Lihat ini, kita dapat sasaran empuk. Mi bisa dah menulis puisi untuk Ruti lagi.
Jadi seperti yang kita bilang, batu prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah, Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok prinsipal Weber, 2 balon besar, dan 1 roda semen yang tepat ini. Bagus, ayo kita pergi. Baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Dickens mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu, Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruthie, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali tidak membantu. Istana pasarku hancur. Polat-polat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Pak Dickens memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Aha, waktunya sarapan. Kalau rasanya seburuk itu, kenapa masih dimakan? Minumlah nektar ini. Enak sekali. Terima kasih, tapi tidak, kawan. Aku menggali akar-akaran. Itu yang kulakukan. Aku Tuan Dickens. Dan aku makhluk bulan. Mereka memanggilmu apa, kawan? Panggil aku. Aku tidak dengar siapa-siapa. Tidak. Orang-orang memanggilmu apa? Siapa namamu? Aku cacing yang bernama Tuan Dickens. Dan kau anak bulan. Dan namamu adalah... Semua orang harus punya nama. Kalau tidak, kita tidak akan tahu siapa kau. Tidak ada yang bisa mengenaliku tanpa nama. Semua orang butuh nama. Mungkin tertulis di telurku. Kalau tidak punya nama, sama saja seperti tidak aja. Aku harus segera temukan telurku. Aku harus pergi ke kolam.
Sebagian telurku. Mungkin ada namaku di sana. Aku tak melihat apapun tertulis di sana. Tapi jangan cemas. Mungkin aku hanya perlu temukan pecahan telur yang lain. Siapa di sana? Ini cuma aku. Siapa aku? Apa kau tidak punya nama? Tidak ada di sini. Apa kau melihat sisanya? Itu potmumi aku. Mungkin kalau aku ingat. Pembalikan di mana kau temukan itu? Ide bagus. Terima kasih. Aku menetas di dekat sini. Mau kemana terburu-buru? Kawan kecilku, Mencari namaku dari telurku. cari apa? Dari apa? Nama dan telur. Tapi itu tidak masuk akal. Nama tidak berasal dari telur. Nama adalah kata yang artinya kau. Jadi apa itu katanya? Bagaimana mungkin aku bisa tahu siapa namamu? Apa kau punya teman? Ya, Wibi dan juga Skip. Nah, coba tanya mereka. Terima kasih banyak. Ini akan jadi topi yang bagus sekali. Pat Bumakel. Hah? Skip! Wibi! Skip! Wibi! Apa kau memanggilku? Ya, sekarang bisakah kau memanggilku? Seperti di telepon. Bukan, di sini. Panggil saja namaku. Oke. Tapi siapa namamu? Aku berharap kau tahu, karena aku tak bisa temukan di air. Apa? Di air? Menurutku kita cari di darat saja. Cari di sekitar. Kita akan temukan nama yang cocok. Bagaimana dengan kerikil? Tidak, terlalu kecil. Siapa? Tidak pas. Ini salah. Ayo ke tempat yang tinggi agar bisa lihat lebih banyak. Matahari, awan, semak, dais, mawar. Buat terakhir biasanya nama perempuan. Semua, sedang apa kalian di atas sini? Jangan ganggu kami. Kami sedang cari nama untuknya. Apa kau sungguh tak punya nama? Kau orang paling beruntung di dunia. Benarkah? Kenapa? Karena kita bisa temukan nama terhebat dalam sejarah sepanjang masa untukmu. Kalian ada ide? Ya, aku berasal dari bulan. Jadi mungkin namaku berhubungan dengan bulan. Sampurna, nama yang berbau bulan. Berpikir. Kue bulan. Tenakut bulan. Bulan Ki. Iyo, mencari ide itu susah. Namaku membuat otakmu hujan. Itu hanya kata orang. Sekarang biarkan ku berpikir. Monzi. Monzi. Aku suka yang kau panggil tadi. Monzi. Panggil aku Monzi lagi. Monzi. Hei, Monzi. Hore. Akhirnya aku punya nama. Sekarang mereka bisa memanggilku. Aku harus menyapa Tuan Dickens. Sekarang aku punya nama. Dia bisa manggil aku. Tuan Dickens. Coba tebak. Akhirnya aku punya nama. Bagus. Jadi, siapa namamu? Aku lupa. Monzi. Untung saja teman-teman Monzi ada di sana untuk membantunya. Kamu mau melakukan ini? Ini akan susah. Kami suka tantangan. Ya. Mungkin ini bagus untuk mereka. Oke, kami harus pergi. Semuanya, perhatian. Pupsi dan Pupsi, waktu kalian berdua masuk tim, apakah kalian mengerti apa yang diharapkan dari kalian? Ya. Untuk jadi teratur dan disip. Tepat sekali. Disiplinlah. Mulai sekarang, jangan terlambat. Ya. Dengarkan baik-baik. Latihan dimulai besok pagi. Ini akan berat. Tapi semakin berkeringat, semakin banyak yang kau dapat. Bergerak ikuti perintahku. Maju. Aku belum memberikan perintahnya. Maju. Jalan. Lihat mereka. Mereka sangat bersemangat untuk memulai. Kurasa begitu. Besok akan jadi berat. Kita lihat nanti. Bangun. Dan semangat. Apa ini? Apa? Jam berapa sekarang? Setelah membereskan tempat tidur, langsung ke kamar mandi. Apa itu? Air es? Ayo semua, cepatlah. Siap untuk latihan kalian. 1 dan 2 dan 3 dan 4. 1 dan 2 dan Ruang makan. Ruang makan. Aku bahkan tidak yakin ini apa. Apa kita tak dapat donat atau semacamnya? mimpi. Kita hanya makan makanan sehat. Ini tinggi nutrisi. Ya ampun.
Bagus pasukan. Angkat lutut tinggi-tinggi. Bagus. Matikan lampu. Semakin banyak berkeringat, semakin banyak yang didapat. Yang aku inginkan sekarang hanyalah mandi air hangat dan tempat tidurku. Itu Janes. Ayo, kita harus pergi. Tunggu, mereka semua tertidur. Kita harus peringatkan mereka. Bangun semuanya. Hanya berdiri datang. Hati-hati semuanya. Lindungi kepala kalian. Tetap tenang dan cari tempat berlindung. 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 Lihat di atas sana. Oh, aku tak bisa turun. Bertahanlah. Kami segera datang. Tetap di tempat aman. Kau sudah aman. Tidak apa-apa. Kita aman dan selamat. Kau pahlawanku. Wah, tadi itu menegangkan sekali. Benar sekali. Ini membuktikan yang kuajarkan pada kalian. Semakin banyak kau berkeringat, Semakin banyak yang kau dapatkan. Popsi dan Popsi akhirnya sadarin General Stinger coba ajarkan selama ini kepada mereka. Bahwa kerja keras dan disiplin bisa persiapkan mereka untuk hal-hal besar. Maaf, benda-benda kalian bagus. Bunga-bunga yang cantik dan cerah dan desain-desain ini sangat memesona. Apa kau membuat semua ini sendiri? Ini semua buatan tangan. Kamu suka seni dan kerajinan? Aku benar-benar ingin belajar membuat sesuatu seperti ini. Membuatnya sulit bagi kami. Angin itu menghalangi. Aku tahu tempat yang terlindung ada tunggul pohon besar, tempatku dan teman-temanku bermain. Ayo pindahkan klub kerajinan kita yang keren ke tunggul pohon itu. Dan kami akan mengajarimu membuat perhiasan. Akhirnya kita bisa main basket di sini. Halo. Oh, di sini nyaman sekali. Dan bagus. Tidak. Apa yang kalian lakukan? Skip, Munzi, aku yang undang kupu-kupu ke sini untuk belajar seni dan kerajinan. Oh, kalungnya indah sekali. Aku setuju memang indah, tapi kau seharusnya minta izin dulu dengan kami. Apa kami mengganggu? Kami hanya butuh sedikit tempat saja. Kalian boleh tinggal. Teman-teman hati-hati, kami butuh waktu berhari-hari untuk membuatnya. Gara-gara Doti perkerajinan kita tak bisa main di dalam itu tunggul pohon kita. Kita baru saja pasang ring basket di sana. Aku penasaran apa kita bisa memberi ruang lebih untuk kupu-kupunya. Ruang lebih? Kita bisa carikan tunggul pohon lain untuk kerajinan mereka. Ya, itu mungkin bisa. Munzi, apa kau berpikiran sama denganku? Entahlah, apa yang kau pikirkan? Aku tidak tahu kalian punya banyak sekali semuanya.
teman-teman, aku tak tahu kalau kupu-kupu sangat terobsesi dengan kerajinan mereka. Aku ingin menunjukkan kepoin yang kami temukan ke kalian. Aku sedang agak sibuk sekarang. Hei, kami temukan lokasi sempurna untuk kalian. Oh, aku suka yang ini. Hanya perlu jendela besar yang bagus. Mereka bilang lokasi yang lain lebih bagus dari yang ini. Mereka membuatnya terdengar lebih bagus dari yang sebenarnya. Supaya kami semua pergi. Kita sudah berusaha keras temukan tunggul pohon, tapi mereka tak menginginkannya. Mereka hanya peduli perhiasan mereka. Dan itu mungkin bisa membantu kita sebenarnya. Gadis-gadis, siapa yang jatuhkan manik-manik itu? Bukan aku, bukan aku. Kita harus mengumpulkan mereka. Oh tidak, jatuhnya sangat jauh. Tempat yang indah sekali untuk kita. Teman-teman, ini tempat sempurna untuk klub kerajinan kita. Menggunakan manik-manik itu ide yang bagus sekali. Semua orang senang karena kupu-kupu telah temukan lokasi yang bagus untuk kerajinan mereka. Sekarang semua bisa melakukan yang mereka suka tanpa saling mengganggu. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Oh, aku. Kamu dengar? Ada hiu tepat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Goodgeon pasti punya rencana. Atau kita akan cari makan malam. Kamu Ringnar, Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar. Salah satu tempat hiu bandeng hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini! Hiunya kembali! Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejukannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba, dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia! Sekarang. Perpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi.
Ya ampun. Apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku guys, gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Roti ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Jok lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Manzi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengar amun si sahabatku. 1 episode saja. 1 episode saja. Roti ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma 1 episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Dan setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti. Aku suka roti. Chomp. Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi ke mana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti ajaib, episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, Roti. Rotiku. Entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan, jadi loncat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8. 95, 134, 121, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Ada banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV.
Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi, hanya 1 episode sehari. Buat jalan baru di sini. Papan petunjuk di semua persimpangan. Bangku-bangku ditempatkan di sini. Dan tempat ini sepertinya cocok untuk bangun taman bermain. Ayo beri tepuk tangan untuk teman-teman semut kita. Karena melakukan pekerjaan bagus. Mereka bekerja sangat keras untuk ciptakan keajaiban ini untuk kita. Hutan baru tertata rapi dan patut dicontoh. Ini tampak seperti kartu, bos. Hei, dilarang melintasi garis putih. Tinggalkan area ini. Kenapa harus? Kami sedang nikmati rumput ini. Makan hanya diperbolehkan diberi rumput. Inilah alasanku dan timku meminta wewenang lebih untuk jaga ketertiban di hutan. Pasti Wopsi dan Popsi lagi. Tentu saja kami tak keberatan jika kalian mengatur patroli hutan. Untuk pastikan semua patuhi peraturan. Upsi dan Pupsi. Kalian ditangkap karena melanggar peraturan hutan. Ikut kami sekarang. Makan rumput diperbolehkan di sini. Kau harus makan siang di sini. Ada apa, Opsi? Patroli hutan. Selamat siang. Tolong sebutkan tujuanmu. Halo, Krenau. Kau harus lewat sana. Jika pergi Krenau, kami selalu lewat jalan ini. Dan jalan satunya 3 kali lebih jauh. Sekarang ada peraturan baru. Selamat siang, patroli hutan. Selamat siang. Kalian datang untuk melihat harian baru kami. Tidak, nona. Aku di sini untuk periksa izin terbang kalian. Apa maksudmu? Mulai hari ini peraturan penerbangan baru telah diberlakukan. Jadwal penerbangan, area terlarang, batas-batasi per orang. Teman-teman, apa maksudnya ini? Kaki kami sampai lecet saat kami sampai ke danau ikuti petunjuk arah mereka. Kami berdua ditangkap. Mereka tak izinkan kami makan rumput. Sudah dengar, semut-semut membatasi penerbangan kami. Tapi kami kopo-kopo. Anak-anak, dengan mematuhi peraturan kita ciptakan ketertiban di hutan ini. Semut-semut sangat membantu kita. Maaf, Nyonya. Tahukah kau kalau makan kue di taman bermain itu tidak diperbolehkan? Kami terpaksa harus ditanam kue-kue ini. Kau bisa mengambilnya di markas kami. Bilang sudah makan malam kita. Jadi sekarang apa? Kitalah yang beri semut-semut wewenang untuk menegakkan peraturan. Baiklah, kita akan beri mereka pelajaran dengan cara mereka sendiri. Halo, kami di sini untuk membantu. Rambu-rambu menghambat kerja kami. Peraturan kalian menghambat kehidupan kami. Kau tak perlu mengatur hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Ya sepertinya kita sudah keterlaluan. Semut-semut menyadari tugas patroli hutan bukanlah untuk batasi dan melarang, tapi untuk membantu semua yang tinggal di hutan. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan.
Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Tolong turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip, turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat? Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat. Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hey Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan. Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bendungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya yang ulat-ulat itu. Bukannya membantu, aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, Kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum. Anginnya kencang sekali. Kami terjatuh. Kau dengar itu? Itu badai. Yang kau dengar itu petir. Tapi mana hujannya? Ya, mana? Hei, Lebih baik kau lari. kau tak seharusnya bermain di sini. Bagus sekali. Jangan kembali lagi. Dasar pengganggu kecil. Lihat. Tidak ada orang. Ayo bersenang-senang. Sebelah sini. Ayo Muzi. Mari. Ayo. Upsi dan Popsi. Hai semua. Apa
Aku boleh minta tanda tangan kalian? Mohon, kalian pahlawanku. Hah? Apa? Pahlawan? Ya, pahlawanku. Aku punya foto sebagai buktinya. Kami. Ya, Ini. lihat ini. Dan Ini. Ah, foto yang bagus. kita selamatkan mereka. Kalian selamatkan mereka. Dan itu alasan kalian pahlawanku. Ya, dia benar. Kita pahlawan. Itu kita pahlawan. Kalian begitu berani dan kuat. Kalian peduli anak-anak. Kalian contoh bagi seluruh hutan. Aku penggemar berat kalian. Heh, baiklah. Apapun Anda penggemar terberatku. Terima kasih. Menurutmu aku bisa jadi muridmu? Go! Kami tidak merekrut sekarang. Oh, ayolah. Aku bisa belajar banyak dari kalian. Coba pikir, kita bisa jadi tim. Ya, tim seperti apa? Apa ada masalah? Jangan takut. Para pahlawan datang menolong. Wah, terima kasih. Lihat itu. Wow, terima kasih Upsi. Dengan senang hati, aku hidup untuk membantu orang lain. Ini Upsi dan Foxy. Mereka pahlawanku. Hei, waktunya pergi. Pertama kita singkirkan pengganggu kecil itu. Ikuti aku. Pahlawanku. Aku sangat lelah. Menjadi murid itu berat. Foto-foto itu tak akan jadi sendiri. Aku terlalu lelah. Kita jadi pahlawan untuk hari ini. Benar sekali. Kita yang paling berani. Ya. Kita pahlawan terhebat sepanjang masa. Mereka berbuat banyak kebaikan hari ini. Mereka orang-orang hebat. Membosankan. Ya, tidak menyenangkan. Popsi. Popsi. Di sini rupanya. Untung saja aku menemukanmu. Kesini semuanya. Ini Upsi dan Popsi. Pahlawan kita. Ayo teman-teman. Wow, menjadi pahlawan itu susah. Benar, tapi itu sepanjang. Sejak hari itu, Upsi dan Pupsi selalu berusaha menolong orang lain. Mereka sadar menjadi pahlawan adalah tugas yang penting. Setelah beberapa waktu, mereka tak hanya terbiasa, tapi mereka mulai menyukainya. Sesuatu yang seru. Aku kehabisan ide. Kita sudah mencoba semuanya. Wow, ini baru dan menyenangkan. Ayo, kita meluncur lagi. Upsi, Upsi, bolehkah kami bertiga main di seluncuranmu? Tentu saja tidak. Ini bukan untuk anak kecil. Jahat sekali. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Ayo kita buat seluncuran air sendiri. Aku ikut. Lihat ini. Si kecil ternyata pintar. Ya, tapi seluncuran kita masih lebih bagus, Upsi. Hei, biarkan yang lebih tua duluan. Tidak secepat itu. Kalian melarang kami gunakan seluncuran kalian. Aku ingin bersenang-senang dengan semuanya. Kalian tak perlu jahat kepada kami. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang. Dasar payah, mereka pikir kita tak bisa pakai seluncuran air mereka. Apa mereka tak pakai rumput yang lebih kuat? Kenapa semuanya berantakan kemanapun kita pergi? Oke, ayo kita tidur. Para pengacau ini merusak semuanya lagi. Mereka pasti naik ke perosotan bersama-sama. Dan berat mereka terlalu berlebihan.
Hei, kenapa kau melempar topiku ke tanah? Kenapa kalian harus menghancurkan seluncuran air kami? Kami tak merusak apa-apa. Temannya hancur sendiri. Kau pikir kami akan menyerah? Kami akan bangun seluncuran baru. Lebih bagus dari sebelumnya. Ayo! Aku mengerti. Mereka mau main dan bersenang-senang tanpa kita. Tidak bisa. Kenapa kalian lakukan ini? Kalian tak senang-senang dan malah merusak kesenangan kami. Kalian tak izinkan kami main seluncuran. Kami pikir tak ada yang boleh bersenang-senang tanpa kami. Begitu. Kalian baik-baik saja. Apa ini ulangan topan? Bukan, para pengacau ini tak biarkan kami bersenang-senang. Dan mereka hancurkan semua seluncuran kita. Itu karena kalian tak biarkan kami menggunakannya. Aku mau main seluncuran. Kalian tak akan izinkan kami main di seluncuran kalian. Kalian jahat sekali. Aku tahu, kita harus buat seluncuran untuk semua. Untuk semua? Para ulat akan menghancurkannya lagi. Apa kami bulu? Ini akan jadi milik kami juga. Kita semua harus bergantian meluncur. Tentu saja. Ayo kita lakukan bersama-sama. 1, 2. Apa yang kalian lakukan anak-anak? Kami membuat seluncuran air. Ide yang menarik sekali. Apa? Ayo buat beberapa seluncuran sekalian. Jadi kalian semua bisa seluncuran dan bisa mengundang tamu. Bersama-sama, teman-teman kita membangun taman air sungguhan. Tempat semua orang bisa bersenang-senang. Ulat-ulat, anak-anak kecil, dan bahkan Lisia Linda. Lihat jepretan-jepretan ini. Seperti kau ada di sana. Aku ingin sekali jadi fotografer. Ini punyamu, ambillah Skip. Ya ampun, terima kasih. Skip sang fotografer. Ayo ambil fotoku. Tidak, aku tak tertarik dengan foto potret. Aku ingin foto-fotoku menjadi penting, yang punya makna. Aku ingin memotret kejadian besar yang mengubah kehidupan. Oh. Membosankan. Ada hal menarik terjadi di hutan ini. Bagaimana aku bisa jadi fotografer di tempat seperti ini? Turunkan aku dari sini. Oh tidak. Bertahanlah. Anakku sayang. Oh, ini bagus. Baiklah, apalagi yang bisa aku foto? Ada apa? Kemana semua orang pergi? Kita di krisis level 3. Bendungannya mulai retak. Air bisa jebol kapan saja dari bendungannya. Jadi aku harus pindah. Semoga beruntung, Skip. Aku harus ambil foto sebelum terlambat. Bagus sekali, ini momen yang sangat sempurna. Semoga jebol dan akan jadi foto yang luar biasa. Minggir. Ayo, tolong aku Skip. Turunkan kameranya. Baiklah, tunggu. Ya, kan itu. Wow, jepretan yang luar biasa. Ini memang luar biasa. Kau tak mau lompat? Aku akan lompat. Kau pengecut. Aku bukan pengecut. Lihat.
Memang kenapa? Memangnya kau bisa lebih baik? Ayolah. Bantu aku. Hei Skip, ada apa? Berhenti foto-foto dan bantu kami. Bagus sekali. Berikan bajaku. Akan kuhancurkan kamera itu. Kembali. Berikan kamera itu. Wah, lihat ini. Tuan fotografer hebat. Ayo kita ambil beberapa fotomu. Ayolah, hentikan dan turunkan aku. Kamera menyukai dirimu. Skip, kenapa kau tersangkut di sarang laba-laba? Ulat-ulat mengejarku. Dan aku tersangkut di sini. Dan kau tahu yang mereka lakukan? Bukannya membantu, mereka malah sibuk memfoto aku. Untungnya kau datang. Ngomong-ngomong, kau mau kemana? Sumut-sumut air menjebol bandungan mereka. Dan mereka sangat butuh bantuan. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa lagi. Aku pergi, Skip. Oh tunggu, semutnya. Berarti aku sama buruknya nih ulat-ulat itu. Mukanya membantu. Aku malah berdiri di sana sibuk mengambil banyak foto. Bagaimana aku bisa seperti itu? Fotografi pekerjaan yang penting. Mengambil foto dari peristiwa baik dan buruk. Memberi info ke semua orang di seluruh dunia dan tetap terhubung. Tapi jika melihat ada yang butuh bantuan, kau harus letakkan kamera dan menolongnya. Ayo semua tersenyum.